kita harus membuat perencanaan yang matang, karena kalau nggak pakai perencanaan yang matang, nanti akhirnya jadi spekulasi, bukan buka bisnis. Nama saya Rendra Hertiadi, biasa dipanggil Roni. Saya adalah pemilik Tanek Cuan Distribusi, sebuah usaha retail dan distribusi roti dan kue merek Tanek Cuan di Jakarta. Untuk nama saya sendiri Helmi Purwacaraka. Saya di sini sebagai owner 27 Coffee & Eatery, berdiri sejak 2020. Nah, kita bergerak kebetulan di bidang F&B. Selama ini penjualan Tanek Cuan masih dilakukan secara tradisional, yaitu menggunakan gerobak-gerobak roti. Dan memasuki pandemi di tahun 2020, kita mencoba membuat sebuah inovasi baru, yaitu bergeser sedikit dari market tradisional, kita masuk ke market yang lebih modern. Lebih modern artinya gimana? Kita mulai berjualan di toko, yang tujuannya adalah mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk-produk roti dan kue kami. Yang membedakan itu sebenarnya view-nya sih, Mas. Dan dengan konsep yang sangat berbeda, terutama itu kita ada kolamnya, Mas. Jadi di Tambun Selatan ini belum ada konsep yang outdoor dan view yang tema alam yang ada kolamnya. Dan fasilitas seperti live music yang saya adakan itu sebagai inovasi yang mungkin berbeda dari tempat lainnya. Ya, yang jelas market zaman sekarang itu, market modern itu adalah market yang mencari kenyamanan berbelanja. Sekarang ini kan bergeser, apalagi dengan adanya pandemi. Dan juga ada segmen lain yang memang saat ini sedang booming, yaitu perdagangan melalui platform online. Jadi kami juga melayani pesanan-pesanan online menggunakan aplikasi tertentu, sehingga memberikan kemudahan kepada pelanggan. Termasuk untuk pembayaran bergeser juga dari yang tadinya harus selalu cash, sekarang bergeser mulai ke cashless, walaupun belum 100%. Jika mau membuka bisnis, harus jeli, melihat peluang yang tersedia apa. Kemudian juga kita harus membuat perencanaan yang matang, karena kalau nggak pakai perencanaan yang matang, nanti akhirnya jadi spekulasi, bukan buka bisnis. Intinya niat, ada modal, sama kita mau gerak, sama mempelajari apa yang mau kita masuk bisnis tersebut. Kita harus paham dulu, kita harus masuk dulu, kita harus mempelajari dulu secara mendalam apa yang mau kita ambil bisnis tersebut. Dan juga yang penting adalah komitmen. Komitmen dari pendiri, dari founder, dari owner, itu penting, komitmen terhadap bisnisnya. Karena kalau tanpa komitmen penuh, artinya sekedar mau coba-coba, itu biasanya nggak akan bisa lama. Kalau secara segi keuangan, sebenarnya udah kita bagi-bagi dari operasional, yang kedua untuk gaji karyawan, yang ketiga untuk biaya save money, yang keempat untuk pengembangan, sama yang terakhir untuk gaji kita sendiri. Kalau di usaha yang saya jalankan, biaya yang paling prioritas kami alokasikan adalah perputaran kas untuk modal, supaya setiap hari roti bisa selalu tersedia fresh dalam kondisi terbaik buat pelanggan. Karena dari situ akan menunjang penjualannya juga akan baik. Kemudian pengeluaran yang lain, paling pengeluaran seperti sewa tempat. Jadi lebih sangat sederhana sebetulnya. Nah, kalau untuk dana ini, ya kelebihannya sih mudah aja sih, transaksinya mudah. Satu mudah, yang kedua itu saya bisa langsung ngecek transaksi yang masuk. Ketika ada pending atau transaksi yang masuk, saya bisa langsung ngecek apakah transaksi sesuai atau tidak. Terutama di saat pandemi ini ya, artinya orang mengurangi bersentuhan, orang mengurangi adanya pertukaran uang. Karena Dana menyediakan platform pembayaran dari berbagai sumber, maka sangat membantu kami dalam meningkatkan penjualan. Ini pertanyaan sulit ya, karena saya sendiri mulainya tuh dengan menjadi seorang pekerja dulu. Yang jelas dengan menjadi seorang pekerja itu adalah satu peluang untuk belajar banyak hal,
termasuk peluang untuk mengumpulkan modal, ya, mengumpulkan tabungan. Baru begitu ada peluang yang cocok, kita mulai memikirkan untuk membuka usaha. Jadi saya gimana caranya? Saya berusaha untuk mencari uang dulu untuk mengumpulkan bisnis tersebut sampai kekumpul, baru saya niatkan untuk berjalan bisnis yang saya mau. Paling tidak kita ada bayangan risiko seperti apa, komitmen seperti apa yang dibutuhkan, ya, pertimbangan untung ruginya akan seperti apa. Karena kalau tanpa pengalaman bisnis sama sekali, membuka bisnis itu boleh dibilang bukan sulit ya, cuman risikonya nggak kecil gitu. Jadi itulah pentingnya berkarya dulu sebagai pekerja. Kecuali Anda memang dilahirkan di keluarga yang memiliki pengalaman bisnis, sehingga secara turun-temurun Anda sudah mempunyai pengalaman bisnis walaupun secara tidak langsung, mungkin bisa. Bukan langkah yang salah juga untuk langsung membuka bisnis.